Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memasuki malam pertama di bulan Ramadan. Ada satu hadis Rasulullah yang banyak disampaikan oleh para ulama kita, menyatakan barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan dibebaskan jasadnya dari neraka. Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Ini hanya dengan merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena Rasul ternyata juga seringkali menghimbau kepada sahabat itu untuk menyambut Ramadan. Jadi sebelum datangnya Ramadan, Rasul senantiasa memberi informasi akan datang bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, diikat setan-setan. Jadi insya Allah kalau Ramadan itu setannya sudah diikat, insya Allah kita nggak akan maksiat. Kalau di Ramadan kok masih maksiat, itu bukan karena digoda setan, tapi kita sudah menjadi setan. Biasanya begitu. Jadi setannya sudah berhenti karena sudah diikat, memang begitu. Dan yang paling penting lagi itu yang disampaikan oleh Rasulullah, fihi lailatun, di dalamnya itu ada satu malam yang khairum min alfi syahr, maka yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka sambutlah, berbahagialah, bergembiralah. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana sih menunjukkan rasa bahagia dengan datangnya Ramadan itu, dengan cara apa? Ternyata kita itu dituntut sebenarnya untuk menunjukkan rasa bahagia kita itu harus disimbolkan. Ada simbol yang harus ada pada diri kita. Simbolnya apa? Ini ada satu cerita gini, Pak. Ketika Rasulullah dilahirkan, jadi kemudian kelahiran Rasulullah ini ada seorang perempuan budak, perempuan hamba sahaya, menginformasikan kepada majikannya, kebetulan majikannya itu pamannya Rasulullah, yang dia sampai meninggal tidak masuk Islam, bahkan memusuhi Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Tapi begitu disampaikan keponakan bapak telah lahir seorang laki-laki, keponakan bapak, yang terjadi adalah rasa bahagia yang luar biasa yang ada pada Abu Lahab saat itu. Tapi rasa bahagianya itu bukan sekedar seneng, disimbolkan dengan apa? Budaknya dimerdekakan. Yang ngasih informasi itu dimerdekakan. Yang terjadi, Abu Lahab ini termasuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Itu setiap hari Senin, siksaan di neraka itu libur untuk Abu Lahab. Karena apa? Hari itu dia pernah menunjukkan rasa bahagianya. Tapi rasa bahagianya itu memang disimbolkan dengan melakukan sesuatu. Nah, mari kita cari bukti, kita buktikan kalau kita bahagia dengan datangnya Ramadan itu bukan sekedar, wah saya seneng Ramadan datang, saya seneng. Enggak. Harus disimbolkan. Kalau Abu Lahab itu sampai memerdekakan budak, ya, kita cari apa? Kalau biasanya sedekah itu selalu cari yang paling kecil, ya sekarang ini pas menunjukkan rasa seneng, kalau bisa memasukkan ke kaleng Ramadan itu ya yang warna merah masuk gitu, simbol bahwa kita seneng. Yang biasanya ngomel-ngomel, biasanya marah-marah, menunjukkan kita ini seneng dengan datangnya Ramadan. Rasa seneng itu ngomelnya dikurangi. Istri yang biasa ngomelin suami, datangnya Ramadan seneng, ngomelnya dikurangi, disimbolkan. Jadi semua itu harus disimbolkan. Simbol ini kita coba bayangkan. Abu Lahab seorang kafir saja
itu kemudian karena merasa senang dengan datangnya Rasulullah, merasa senang dengan sesuatu yang baik, dan kita juga merasa senang dengan hadirnya Ramadan, itu Abu Lahab yang kafir saja itu mendapatkan keistimewaan dari Allah. Seandainya Abu Lahab itu seorang mukmin muslim, pasti akan masuk surga. Maka kita pun sebenarnya juga punya kesempatan emas ketika kita merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Apalagi kita simbolkan, yang biasanya suka marah, kita nggak marah lagi, bertegur sapa, senyum, disimbolkan ada kebaikan-kebaikan. Sementara kita masih melakukan puasa, insya Allah dengan dihadirkannya puasa setiap tahun, kayaknya orang Islam Indonesia ini hampir semuanya akan masuk surga, Pak. Karena habis sudah dosanya. Setiap tahun ketemu Ramadan itu dosa 1 tahun bisa habis. Kayaumi waladathu ummuh. Orang keluar dari Ramadan itu diistilahkan seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Jadi dihadirkannya Ramadan itu sebenarnya oleh Allah untuk disiapkan supaya tidak ada orang Islam, apalagi orang Indonesia ini, yang masuk neraka. Orang Indonesia itu selalu punya caranya sendiri untuk merasa senang dengan hadirnya Ramadan. Kalau awal-awal Ramadan masjid penuh, itu caranya orang Indonesia. Nanti setengah Ramadan yang diramaikan bukan masjid tapi jalanan, itu sudah baik juga. Itu caranya. Nanti mal-mal diramaikan, ya sudah, punya caranya sendiri. Insya Allah dengan hadirnya Ramadan dan kita senang, kita merasa senang, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang merasa senang dengan hadirnya Ramadan, maka haram jasadnya masuk neraka. Ini dengan senang saja, tapi harus kita ingat bahwa amalan senang terhadap kebaikan itu sebenarnya amalan yang paling rendah. Amalan yang paling rendah. Yang ditawarkan oleh Rasul itu yang pertama itu kun aliman. Menjadi pelaku utama. Au muta'alliman, atau pelaku kedua. Au mustami'an, atau orang yang sekedar mendorong saja. Au muhibban, nah yang keempat ini, atau sekedar seneng. Seneng itu yang keempat sebenarnya. Itu amalan yang tidak boleh, yang harus dijaga itu keluar dari yang keempat ini. Yang pertama tidak, kedua tidak, ketiga tidak, keempat juga enggak. Aliman enggak, muta'alliman enggak, mustami'an enggak, seneng juga enggak. Wala takun khamisan, jangan menjadi kelompok yang keempat. Ini yang diperingatkan benar-benar oleh Rasulullah. Maka ketika kita datang Ramadan, mari kita senang, mari kita suka cita. Memang ini luar biasa, jaminan dari Allah yang luar biasa. Kita harus suka cita, akan tetapi mari mulai kita cari simbol, kita tandai rasa suka kita itu dengan meningkatkan hal-hal yang baik, yang kecil-kecil tidak apa-apa, yang menjadi ciri khas kita sehari-hari, yang kecil-kecil kita wujudkan sebagai simbol bahwa kita merasa senang dengan hadirnya Ramadan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan kita termasuk orang-orang yang bersuka cita dengan hadirnya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.